Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Putri Oktadewi dengan NIM 2014021010. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembahasan dalam artikel saya, yakni tentang konsep penciptaan manusia pertama menurut agama Hindu. Baik, kita langsung saja ke slide berikutnya. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Jadi, di antara makhluk Tuhan, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Mengapa demikian? Karena manusia memiliki tripramana atau 3 kekuatan penunjang kehidupan. Jadi tripramana ini adalah salah satu alasan mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Tripramana ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada Bayu, Sabda, dan juga Ide. Yang pertama dari Bayu. Bayu itu adalah kekuatan nafas. Sudah jelas bahwa setiap makhluk hidup itu ciri khasnya adalah dengan bernapas. Nah, Bayu ini dimiliki oleh semua makhluk hidup, tidak hanya manusia saja. Kemudian yang kedua, ada Sabda, yaitu kekuatan suara. Nah, untuk kekuatan suara ini hanya dimiliki oleh manusia dan juga hewan. Tetapi tumbuhan tidak memilikinya. Maka dari itu, Bayu dan Sabda ini dimiliki oleh hewan. Jadi masih sama saja, tidak ada istimewanya. Kemudian yang ketiga ada idep, yaitu kekuatan akal dan pikiran. Nah, idep inilah yang membuat mengapa manusia itu menjadi sempurna, karena memiliki akal dan pikiran yang dapat digunakan sebagai penunjang kehidupan ke depannya. Bisa memikirkan bagaimana orientasi ke masa depan, mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga dapat dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna yang ditunjang oleh tripramana. Baik, selanjutnya. Jadi siapakah manusia pertama menurut Hindu? Nah, jadi manusia pertama menurut Hindu itu adalah Swayambhu Manu. Jadi Swayambhu Manu itu adalah Manu pertama yang diciptakan oleh Tuhan melalui manifestasi dari Dewa Brahma. Nah, Swayambhu Manu ini kemudian menikah dengan Dewi Satarupa, di mana perpaduan dari mereka berdua menjadi gabungan dari nama mereka, yaitu Manu dan Sa, yang akan selanjutnya menjadi manusia hingga sekarang. Nah, itu adalah menurut konteks Hindu. Lalu bagaimana dengan konteks sejarah? Kita tahu bahwa dalam konteks sejarah selalu dibicarakan bahwa manusia pertama adalah manusia purba, yaitu Meganthropus erectus, di mana tentu sangat berbeda dari konteks Hindu dan juga konteks sejarah pada penciptaan manusianya. Kalau di Hindu yang pertama adalah Swayambhu Manu, sedangkan di dalam konteks sejarah adalah manusia purba, yaitu ada Meganthropus. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa keberadaan manusia pertama itu memang berbeda-beda menurut konteksnya. Tapi yang kita percayai kalau dari konteks sejarah memang Meganthropus, sedangkan kalau dari konteks Hindu adalah Swayambhu Manu. Baik, selanjutnya untuk penciptaan manusia selanjutnya. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya kalau yang penciptaan yang pertama adalah Swayambhu Manu yang diciptakan oleh Sang Yang Widi melalui manifestasi Dewa Brahma. Lalu yang selanjutnya bagaimana? Nah, lanjutan dari Swayambhu Manu itu dari penggabungan antara Dewi Satarupa dan Swayambhu Manu itu selanjutnya ada dibahas dalam pertama sebelumnya di Menawa Dharma Sastra. Jadi Swayambhu Manu itu mendiktekan bagaimana hukum ke depannya kepada Maharshi Bergu. Selanjutnya barulah berlanjut kepada Garbha Upanishad. Nah, dalam Garbha Upanishad ini menjelaskan tentang bagaimana proses pembentukan embrio dalam rahim. Jadi bagaimana evolusi dari janin sampai lahir dari rahim ibu. Dan juga dalam Garbha Upanishad ini menceritakan bagaimana tahapan kehidupan manusia di bumi ini. Yaitu ada masa kanak-kanak, dari janin, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan sampai akhirnya meninggal begitu. Jadi Garbha Upanishad ini merupakan lanjutan dari penciptaan sebelumnya, yaitu dari Swayambhu Manu. Kemudian dari Garbha Upanishad selanjutnya beralih kepada Krishna Yajurveda yang merupakan Yajurveda hitam, yang merupakan kelanjutan dari proses penciptaan manusia juga.
Baik, sekian dari presentasi mengenai artikel saya mengenai manusia pertama menurut Hindu. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia pertama menurut Hindu itu adalah Swayambhu Manu yang diciptakan oleh Tuhan melalui manifestasi dari Dewa Brahma yang kemudian menikah dengan Dewi Satarupa. Kemudian kalau memang selama ini kita mungkin jarang mengetahui hal tersebut karena kita selama ini mengetahui dari konteks sejarah yang dikenal dengan nama manusia purba atau Meganthropus yang pertama. Jadi sekarang kita sudah mengetahui menambah wawasan bahwa manusia pertama dalam Hindu itu adalah Swayambhu Manu, di mana Manu itu ada 14, namun sekarang yang baru turun ada baru sekitar 7 Manu. Baik, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.